Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Keiza Febrioana, biasa dipanggil Keiza, dengan NIM 24059023 dengan mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu kompensasi. Kompensasi adalah imbalan atau penghargaan yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan sebagai balasan atas jasa atau pekerjaan yang telah mereka lakukan. Tujuan utama dari kompensasi adalah untuk memberikan motivasi kepada karyawan agar meningkatkan prestasi kerja serta kesejahteraan mereka, sehingga karyawan merasa dihargai dan termotivasi untuk terus berkontribusi secara maksimal. Secara umum, kompensasi dibagi menjadi dua, yaitu kompensasi finansial dan kompensasi non-finansial. Kompensasi finansial adalah kompensasi yang diberikan kepada tenaga kerja dalam bentuk uang. Ada yang secara langsung dan ada yang tidak secara langsung. Kompensasi finansial yang secara langsung dengan indikatornya itu, yang pertama ada gaji, balas jasa dalam bentuk uang untuk tenaga kerja. Yang kedua, upah. Balas jasa untuk tenaga kerja dihitung berdasarkan jam kerja. Yang ketiga, insentif. Balas jasa untuk tenaga kerja tertentu yang bekerja di atas standar. Yang kedua, kompensasi finansial secara tidak langsung. Ada yang pertama itu ada tunjangan kehadiran. Balas jasa kepada tunjangan yang didasarkan pada tingkat kehadiran tenaga kerja. Yang kedua, program proteksi. Balas jasa perusahaan yang berupa jaminan asuransi. Yang ketiga, kompensasi waktu tidak bekerja. Balas jasa berupa hari libur. Yang keempat, fasilitas. Balas jasa perusahaan berupa sarana prasarana yang dibutuhkan tenaga kerja. Selanjutnya, kompensasi non-finansial. Kompensasi non-finansial adalah diberikan dalam bentuk selain uang seperti lingkungan kerja dan pekerjaan. Yang pertama itu ada kesempatan pendidikan, peningkatan pemahaman dan pengetahuan umum tenaga kerja terhadap lingkungan kerja. Yang kedua, kesempatan pelatihan, proses belajar untuk meningkatkan keahlian dan keterampilan dalam menangani tugas tertentu melalui sebuah prosedur. Yang ketiga, cuti kerja, keadaan di mana tenaga kerja diizinkan untuk libur kerja dengan jangka waktu libur tertentu untuk menjaga kesegaran jasmani dan rohani. Keempat, kenaikan pangkat. Kenaikan pangkat atau jabatan merupakan sebuah penghargaan dan dorongan untuk tenaga kerja atas pengabdian dan prestasinya. Yang kelima, fasilitas transportasi. Sarana untuk melaksanakan tugas dan fungsi unit kerja yang berwujud barang atau benda yang dapat bergerak seperti motor atau mobil. Kompensasi finansial secara parsial berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja karyawan dikarenakan selama ini kenaikan gaji, bonus maupun tunjangan dianggap karyawan masih terlalu rendah dan tidak sesuai dengan yang diharapkannya, sehingga karyawan tidak semangat untuk bekerja, bahkan cenderung mengecewakan karyawan yang agak berdampak negatif pada kinerja mereka, dengan harapan perusahaan lebih meningkatkan gaji, bonus maupun tunjangan mereka. Kompensasi non-finansial mempunyai pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja karyawannya. Dikarenakan pada dasarnya sebagian besar karyawan tidak terlalu memperhatikan kompensasi non-finansial tersebut, baik itu lingkungan kerja, suasana kerja, dan lain-lain. Peningkatan kompensasi non-finansial yang dilakukan oleh perusahaan justru dianggap sebagai sebuah kewajiban yang kontraproduktif dan cenderung menurunkan semangat kerja karyawan, sehingga berdampak negatif terhadap kinerja karyawannya.
Baiklah, itu saja yang saya jelaskan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.